Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Budi. Saya bertugas di SDN Ciputi, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG di LPTK Untirta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang hebat dan luar biasa? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, kita semua masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu bertatap muka melalui Google Meet ya. Tujuan saya mengajak kalian, mengundang kalian untuk bergabung di pembelajaran ini adalah Bapak ingin membelajarkan pembelajaran satu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya dapat bermanfaat bagi kalian. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan pada gambar, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kedua, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan pada gambar, peserta didik mampu mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama dengan tepat. Ketiga, setelah menyimak video pembelajaran tentang materi rantai makanan, peserta didik mampu memerinci komponen penyusun rantai makanan dengan cermat. Keempat, setelah menyimak video pembelajaran tentang materi rantai makanan, peserta didik mampu membagankan peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Kelima atau terakhir, setelah menyimak gambar contoh rantai makanan melalui tayangan PPT, peserta didik mampu membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, anak-anak. Sekarang Bapak akan menampilkan gambar untuk kalian amati dengan cermat ya. Gimana? Sudah kelihatan? Udah, Pak. Ya, coba kalian amati dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat.
Awas kalian. Badak. Iya. Sudah? Gambar apa yang kalian lihat? Badak, Pak. Aku badak, lihatnya badak. Iya, ada binatang badak, ada hewan apa lagi? Orang hutan. Orang hutan, betul. Apa lagi? Komodo. Betul. Nah, menurut kalian, hewan-hewan yang barusan kalian lihat itu termasuk hewan apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ya. Hutan kecil. Hewan yang kalian amati barusan itu termasuk hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Ya. Ya, itu termasuk hewan-hewan langka ya. Sekarang Bapak tanya kembali, kenapa hewan-hewan tersebut bisa langka? Ayo, jangan malu-malu, silakan jawab aja, jangan takut salah kalau menjawab. Bapak lebih senang melihat kalian aktif dalam pembelajaran daripada kalian hanya diem aja ya. Silakan. Kenapa hewan-hewan tersebut bisa langka? Karena diburu, Pak. Iya, salah satunya karena banyak diburu ya. Apalagi yang lainnya. Ya, salah satu penyebabnya adalah kurangnya persediaan makanan buat hewan-hewan tersebut. Ya. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak sekarang akan menampilkan video pembelajaran ya, untuk kalian amati dengan cermat ya. Silakan Iya, Pak. kalian tunggu. Bapak akan menampilkan video pembelajaran untuk kalian amati di layar kalian. Kali ini bersama Pak Sukma kita akan belajar tematik kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita berjalan lancar dan dapat bermanfaat. Coba kalian perhatikan gambar hewan-hewan langka asli Indonesia berikut ini. Mengapa ya hewan-hewan tersebut bisa menjadi hewan langka? Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi hewan-hewan tersebut. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem. Apabila hal tersebut berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Lalu, apakah itu rantai makanan? Ayo kita baca teks bacaan berikut ini yang berjudul Rantai Makanan. Berdasarkan bacaan tersebut, sekarang mari kita tentukan pokok pikiran yang ada pada setiap paragrafnya. Namun, sebelum itu, kita akan mempelajari dulu apakah itu pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu
kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Istilah lain ide pokok sangat banyak, antara lain ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Pada dasarnya, semua istilah di atas sama saja, sehingga jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Demikian juga jika yang ditanyakan gagasan pokok, pokok pikiran dan lainnya, jawabannya juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Berdasarkan bacaan tersebut, sekarang mari kita tentukan pokok pikiran yang ada pada setiap paragrafnya. Pokok pikiran paragraf 1 adalah pengertian rantai makanan. Pokok pikiran paragraf 2 adalah produsen di lautan. Pokok pikiran paragraf 3 adalah keseimbangan rantai makanan. Dan pokok pikiran paragraf 4 adalah peran pengurai. Kita sudah menemukan pokok pikiran pada bacaan tersebut. Sekarang kita akan mengubah pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama. Perhatikan tabel berikut ini. Di dalam rantai makanan, terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Keterangan tentang rantai makanan di atas adalah sebagai berikut. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian amati video pembelajarannya? Sudah Pak, sudah. Sudah? Sudah kalian tonton? Sudah. Ya, dalam video pembelajaran tersebut kita akan mempelajari rantai makanan dan pokok pikiran ya. Dari video pembelajaran yang telah kalian amati dan tonton barusan, sekarang Bapak ingin memberikan pertanyaan. Menurut kalian, apa itu rantai makanan? Murid Bapak yang di sini, ayo siapa yang bisa jawab? Peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu ya. Tadi contohnya bisa kalian amati di sana dicontohkan sebuah rantai makanan dari ekosistem sawah ya, dimana dimulai dari tumbuhan padi. Nah, tumbuhan padi berperan sebagai apa dalam rantai makanan? Pak, produsen. Berperan sebagai produsen. Bagus ya. Konsumen. Iya. Dimakan oleh apa tumbuhan padi di sawah biasanya? Dimakan oleh tikus, Pak. Oleh tikus ya. Nah, sekarang Bapak tanya, tikus itu berperan sebagai apa dalam ekosistem sawah? Konsumen. Konsumen berapa? Konsumen ke tingkat 1. Bagus ya. Tikus merupakan konsumen tingkat 1 yang memakan produsen ya. Jadi dimulai dari tumbuhan padi sebagai produsen. Dimakan oleh apa? Tadi di dalam gambar Ular. ya. Nah, ular itu berperan sebagai apa dalam rantai makanan pada ekosistem sawah?
Konsumen Konsumen. tingkat Tingkat berapa? 2. Tingkat 2 ya. Jadi kebanyakan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 itu adalah hewan-hewan karnivor ya, atau pemakan daging. Nah, kemudian tadi setelah tikus dimakan ular, ular dimakan oleh apa? Elang, Pak. Elang. Elang. Nah, elang merupakan atau berperan sebagai konsumen tingkat berapa? 3, Pak. 3. Nah, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 ya. Menurut kalian, adakah yang memakan burung elang? Gak ada, Pak. Nggak ada. Nanti dengan seiringnya waktu, burung elang akan mati sendiri ya. Bisa karena bisa karena berbagai faktor ya. Nah, setelah burung elang mati, nanti tubuhnya akan membusuk, kemudian akan diuraikan oleh pengurai ya. Akan diuraikan oleh pengurai yang berupa mikroorganisme, bisa berupa bakteri, jamur, dan lain sebagainya ya. Nah, nanti setelah diuraikan oleh bakteri dan jamur, akan bercampur lagi ke dalam tanah ya. Dari tanah kembali lagi ke tumbuhan, akan menjadi makanan bagi tumbuhan. Nah, seterusnya demikian berputar ya, yang makanya rantai makanan itu tadi apa? Sekarang udah kita bahas, sudah kita jelaskan dari awal. Sekarang Bapak ingin tahu dari jawaban kalian, rantai makanan itu apa? Peristiwa makanan. Iya, peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu. Ya, barusan dicontohkan dalam ekosistem sawah, ya, di mana dimulai dari tumbuhan padi sebagai produsen, kemudian tumbuhan padi dimakan oleh tikus. Tikus di situ berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular di situ berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan burung elang. Burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, dari konsumen tingkat 3 dilanjutkan ke pengurai, karena nanti konsumen tingkat 3 itu akan mengalami mati ya. Setelah mati, tubuhnya membusuk dan diuraikan oleh pengurai. Kalau contoh pengurai apa saja? Bakteri. Contoh pengurai bakteri dan jamur ya. Baiklah, anak, sekarang kita lanjutkan. Tadi dalam video tersebut juga kita membahas tentang pokok pikiran ya, pokok pikiran ya. Ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran? Inti dari sebuah gagasan, Pak. Inti dari sebuah gagasan, atau lebih tepatnya inti dari suatu bacaan ya. Setiap bacaan yang kalian temukan di buku atau di koran atau di majalah atau di internet itu pasti akan memiliki pokok pikiran ya. Pokok pikiran itu biasanya terletak di mana? Awal. Iya, bisa di awal paragraf, bagus. Kemudian di mana lagi? Akhir paragraf. Di tengah paragraf, iya. Bahkan bisa juga berada di akhir paragraf ya. Itu pokok pikiran ya. Nah, istilah dari pokok pikiran juga sangat banyak. Apa saja istilah lainnya? Pokok pikiran bisa juga disebut gagasan utama, iya, bagus. Apalagi? Ide pokok, bagus. Ayo yang lainnya, silakan gantian menjawab.
ide pokok, gagasan utama, apalagi inti masalah, ya banyak sekali istilah-istilah untuk pokok pikiran, tetapi pada intinya tetap sama, ya, bahwa yang barusan kita sebutkan tersebut pada intinya sama, bahwa pokok pikiran baik itu disebut juga ide pokok, gagasan utama, inti masalah, ya pada intinya sama, yaitu inti dari suatu bacaan yang letaknya bisa di awal, tengah, atau akhir dari paragraf, ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Apakah materinya sudah bisa kalian pahami? Bisa. Bisa, ya. Baik, kalau kalian sudah memahami materinya, Bapak akan melanjutkan dengan memberikan tugas berupa lembar kerja peserta didik, ya. Coba sekarang kalian lihat tugas kalian yang akan Bapak kirim linknya di WA group, ya. Kalian disajikan teks non fiksi tentang rantai makanan. Nanti kalian baca teksnya, kemudian kalian di sini sudah mulai mengisi. Ada suruhan menuliskan pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf, ya. Nanti kalian ceritakan ke sini isinya sesuai kotak berdasarkan paragrafnya, ya. Ada 4 paragraf. Kemudian setelah itu kalian disuruh juga menentukan kalimat utama dari pokok pikiran dan disertai dengan gambar tentang muatan pelajaran IPA-nya, ya, yang berjudul rantai makanan. Alat dan bahan serta langkah kerja bisa kalian baca sendiri nanti karena linknya akan Bapak kirimkan di WA group, ya. Nah, di sini kalian disajikan beberapa gambar hewan, kemudian nanti kalian disuruh menggunting, memotong. Teks lagunya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, baik. Kalau udah kelihatan, mari kita nyanyikan bersama, ya. Dengan hitungan ketiga kita mulai, ya. Siap? Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Mana di padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu. Tikus itu dimakan ular, dimakan orang, ular dimakan ular, jadi pupuk bagi tanaman tadi. Ular dimakan orang, sudah rantai makanan air. Ya, terima kasih, ya anak-anak. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah mau berakhir. Nah, terakhir, sekarang sebelum Bapak mengakhiri pembelajarannya, Bapak akan memberikan evaluasi pembelajaran, ya, sebagai alat ukur Bapak untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran tematik kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-1, ya. Baik, silakan kalian. Nanti link Google Form-nya akan Bapak kirim di WA group, nanti kalian isi. Sekarang kalian lihat terlebih dahulu evaluasinya, ya. Sudah tampil? Sudah. Sudah kelihatan? Sudah. Ya.
Coba kita bahas satu persatu, di mana soal yang nomor 1, kalian disuruh mengamati teks non-fiksi yang terdapat dalam gambar di bawah ini dengan cermat. Kemudian tentukanlah pokok pikiran dalam setiap paragrafnya, ya. Itu soal yang ke-1. Kemudian soal yang kedua, apakah kalian punya hewan peliharaan? Hewan apa yang kalian pelihara? Adakah yang memelihara kelinci? Bapak sangat senang sekali dengan kelinci karena hewan ini terlihat lucu dan menggemaskan. Yuk, silakan kalian simak teks bacaan yang terdapat dalam gambar di bawah ini. Sekarang coba kalian tentukan pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Kemudian kembangkan pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama dengan bahasa kalian sendiri. Ya, itu soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiganya, kalian disuruh menyimak video animasi tentang rantai makanan yang terdapat pada link YouTube berikut ini. Ini bisa kalian klik untuk menontonnya atau video yang ada di bawah ini, ya. Setelah kalian menyimak videonya, silakan kalian menentukan komponen penyusun rantai makanan yang terdapat dalam video animasi tersebut, ya. Komponen apa saja yang kalian lihat dalam video nanti yang kalian tonton, ya. Yang keempat, sama kalian masih disuruh menyimak tayangan video pembelajaran tentang rantai makanan pada link YouTube berikut ini. Setelah itu, coba kalian buatlah bagan dari peran setiap makhluk hidup yang terdapat pada rantai makanan dari berbagai ekosistem yang terdapat dalam video pembelajaran tersebut. Contohnya nanti kalian melihat rantai makanan dalam ekosistem sawah. Kemudian nanti kalian buat bagan. Sedangkan soal yang terakhir, yang kelima, yaitu kalian disuruh menyimak tayangan PowerPoint pada Google Classroom dengan mengklik link tautan berikut ini. Linknya silakan kalian klik. Nanti kalian akan membuka PowerPoint sebagai bahan belajar kalian dalam membuat gambar rantai makanan, ya. Di sini di nomor 5 kalian disuruh membuat gambar rantai makanan. Kemudian warnai gambar tersebut agar terlihat lebih menarik, ya. Dan jangan lupa lengkapi gambar rantai makanan yang telah kalian buat dengan penjelasannya, ya. Nah, itu evaluasi pembelajaran kita hari ini, di mana ada 5 soal uraian yang harus kalian selesaikan. Kemudian kalau kalian sudah selesai, silakan kalian nanti kirimkan jawaban kalian melalui WA Group atau boleh juga langsung mengisi di Google Form, ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Sekarang Bapak akan mengakhiri pembelajarannya, ya. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bapak pimpin doanya, ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran dari Bapak untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran daring berikutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan. Ingat yang 3M. Apa saja 3M itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga jarak, ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam keadaan yang sehat, ya. Amin. Baiklah, akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan isi tugas-tugasnya.
Ya.